Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya, tutorial masa gini. Oke, kali ini Admin akan membahas sebuah tutorial ya tentang sebagai kita seorang YouTuber pemula itu pasti harus mengetahui analitik settingan-settingan yang harus diketahui oleh YouTuber pemula, khususnya untuk channel dia sendiri, itu adalah untuk meramaikan channel ataupun menarik penonton dengan banyak teman-temannya. Seperti layaknya di toko, ya, kalian harus mempunyai strategi promosi produk kalian, jualan kalian yang berdagang ya seperti itu kira-kira. Jadi di sini aku akan membahas tips-tips yang belum diketahui oleh YouTuber pemula. Apalagi ini adalah tips yang memang mendasar dan sangat mendasar sekali di sebuah channel. Oke, kali ini yang kita bahas yaitu yang pertama ya biasanya kalian kan udah buat lah intinya udah buat seperti ini, udah buat channel dari sini ya. Dari sini biasanya. Lalu setelah kalian membuat nama dan mengupload sebuah foto profil di YouTube kalian, nah itu biasanya diarahkan untuk masuk ke ini ya teman. Jadi aku pakai browser kali ini pakai browser Mozilla. Terserah kalian pakai apa, bisa pakai Google Chrome, Opera dan lain-lain ya teman. Oke, di sini kita bahas step by step-nya buat teman-teman. Jadi setelah kalian buat akun Gmail ya, ataupun akun Gmail ataupun email, nah, ya aku bahas cara buat akunnya gitu ya. Sekalian ketikkan Gmail login atau ya langsung akun Google aja. Ini buat contoh aja buat teman-teman. Lalu di sini bisa tambahkan akun lainnya seperti itu. Oke. Di sini biasanya orang yang sudah punya email atau punya Gmail ini langsung login ya. Lalu kalian isi password. Sedangkan ini adalah sebagai percobaan yaitu kita buat akun. Nah, di sini ada 3 option, 3 pilihan, yaitu untuk penggunaan pribadi saya, atau untuk anak saya, dan untuk kerja atau bisnis saya. Biasanya yang paling umum digunakan adalah ini, teman-teman ya, ataupun ini. Ini paling dua ini adalah paling sering digunakan untuk orang membuat akun Google. Nah, oke, di sini kita disuruh ngisi akun Gmail nama belakang, nama depan, sandi, konfirmasi. Oke, seperti itu ya. Setelah semuanya terisi, AKB-nya ini sudah terisi semuanya, yaitu kalian tampilkan sandi bisa untuk mengecek. Lalu kalian biasanya untuk berikutnya ini, ya teman-teman, itu disuruh verifikasi nomor HP, nomor handphone kalian, verifikasi ya. Jadi urutan untuk mengisinya adalah seperti itu. Setelah kalian mengisi nomor telepon di sini, kalian bisa beranjak ke yang tadi, kembali ke yang awal teman-teman ya. Kalian langsung masuk aja ya. Di sini banyak pilihan. Di sini ada bahasa, ada tampilan ya, channel, ganti akun ya, logout. Nah, kalian fokus ke gambar YouTube dan ada logo segi 5 ini yaitu YouTube Studio. Oke, ini satu channel saya ini menuju monet ya, tinggal kejar jam tayang aja. Subscribe-nya sudah terpenuhi, penayangan 1,9 ribu, tonton 4 ribu. Oke, video teratas yang paling dicari adalah tutorial riset HP Vivo all tipe, ya ini paling atas. Komentar terbaru dan lain-lain. Ini adalah perlu kita garisbawahi, ini adalah sebuah notifikasi dari YouTube Studio untuk kalian. Nah, 1000 penayangan 6 hari. Lalu ada juga 250 jam waktu tonton dan 300 subscriber dalam 8 hari yang lalu. Oke. Bang, gimana ini kalau kita barusan buat gitu ya? Apa yang pertama yang harus kita lakukan? Ya, itu di sini. Sini ya. Sini ada banyak pilihan, ada banyak toolbar, ada banyak menu. Kalian fokus aja di setelan. Oke? Oke. Di sini ada umum, channel, default upload, izin, komunitas, dan perjanjian. Kalian kalau yang masalah mata uang, itu terserah. Kalian ganti atau enggak. Kalau aku biarin aja di US dollar atau dolar Amerika Serikat ya. Bisa kalian ganti di IDR juga, nggak apa-apa.
Lalu kita fokus ke sini. Nah, biar kalian bisa memonetisasi channel, kalian harus mengisi negara domisili kalian ya, agar bisa muncul menu monetisasinya atau YPP-nya. Dan ini yang paling penting ya buat teman-teman. Di sini adalah sebuah pengisian kata kunci di sini ya. Kata kunci yang sesuai dengan channel kalian itu seperti apa teman-teman ya. Lalu di sini aku tambahkan ada tutorial, Vivo, review, tips and trick, dan daily. Oke, aku tambahin di sini ya. Bentar. Aku tambahin smartphone. Berhubung aku membahas tentang HP, bisa kita tautkan di sini ya, smartphone. Oke. Jadi ini adalah kata kunci yang dicari oleh orang-orang di luar sana yang belum tahu mungkin channel kalian masih baru gitu ya, masih baru kemarin baru kemarin sore. Ini harus sesuai dengan channel kalian kan, ini namanya channel aku tutorial masa kini ya, tutorial yang memang dibuat itu ya, yang sesuai di masa kini di tahun 2022 ini. Ada tutorial apa aja sih yang baru sore itu ya. Lalu kita klik enter ya, jika kalian sudah mengisi itu kalian klik enter. Nah, ataupun di HP bisa klik yang namanya di bawahnya backspace, itu ada tombol ya, klik aja sama dengan enter itu namanya. Oke, di sini apalagi yang bisa kita tambahkan? Ini kan ada tutorial masa kini, ya, langsung aja tulis nama channelnya. Oke, ini akan menambah pengapan ataupun penyundulan. Biasanya kalau iklan kan harus disundul terus ya, iklan itu harus di-up terus, di-promotion. Jadi kalau misalkan kalian pakai nama channel sendiri secara lengkap ini, jadi kalian nanti yang pertama ditutorialkan ataupun direkomendasikan di sini kan banyak nih channel yang udah gede gitu ya, udah besar gitu ya. Pasti dengan nem-nem kayak gini, tag-tag kayak gini itu udah mungkin video kita di paling bawah. Jika kalian tambahkan ini, itu paling enggak di urutan 3 teratas atau 2 teratas. Jadi lebih misalkan kalian mencari sebuah file ataupun barang hilang kan, kalau ditanya orang misalkan barangnya hilang di mana, nah, di rumah. Nah, ya misalkan kalau hanya ngomong di rumah itu pasti yang dicari ini tutorial. Nah, sedangkan di rumah itu kan banyak ruangan gitu loh. Ada ruangan tidur, ruangan makan, ya, ada ruang tamu dan lain sebagainya. Jika kalian sebutkan di ruang makan, nah ini lebih spesifik masuknya ke sini, seperti itu. Jadi settingan yang harus kalian setting di sini yaitu pertama tag gitu ya. Paling pertama adalah tag. Lalu ngisi negara domisili sesuai kalian. Dan jangan lupa foto profil. Jadi kalian sebelum membuat YouTube, diusahakan buat teman-teman sekalian YouTuber pemula, yaitu jangan kalian buat dulu channelnya tapi logonya belum ada. Nah, itu menurut kalian, ala bang itu sepele gitu. Itu emang sepele, tapi itu meng-up algoritmanya di set di channel kalian itu paling penting ya. Jadi udah terdisplay namanya, misalnya tutorial masa gini, oh ini udah algoritma YouTube tuh baca ini, oh ini channel nanti kedepannya gini. Nah, itu pasti udah disiapin tempatnya, disetkan temannya seperti itu ya. Jadi kalian nggak susah, maksudnya menunggu agak lama lah biasanya ya dengan ada video ataupun judul. Kalian ikutkan judul ya, list di video ataupun di grup lah ya. Di grup kalian ikutkan list channel kalian gitu ya. Nah, biasanya banyak muncul gitu ya, ataupun banyak muncul di video-video orang yang memang channel udah besar ataupun penontonnya udah banyak dan lebih lagi channel itu udah lama. Keuntungan kita sebagai anak baru gitu ya, keuntungan sebagai anak baru itu adalah masih fresh algoritmanya. Jadi kalian bebas men-setting
itu misalkan kalian dari aku sendiri, saran buat aku sendiri, kalian walaupun YouTuber pemula, kalian harus paham gitu. Yang pertama, eh, ini kan udah kita bahas ya tentang channel. Lalu saran saya, jika kalian baru buat channel ya, kalian harus upload di atas 30 menit durasi. Kenapa Bang? Karena biar meng-up juga itu YouTube tuh merekomendasikan channel ataupun konten kalian tuh lebih cepat gitu daripada baru pertama bikin buat video cuma video short ya. Saya ini hanya pandangan dari aku, teman-teman silakan dipakai atau enggak silakan terserah. Tapi berdasarkan riset aku yang mungkin lebih dari 30 menit atau 15 menit lah 15 menit ke atas itu algoritmanya setnya lebih bagus. Penonton alamnya lebih bagus, waktu tontonnya yang penting yang buat orang kejar jam tayang itu juga bagus gitu ya. Seperti itu. Oke, aku mau tambah satu lagi mungkin gadget ya. Gadget, PC, cara. Ini kan masih, jadi ini tuh masih berhubungan gitu loh. Gadget apa sih Bang? Gadget kan udah masuk di tutorial kita gitu loh. Yang namanya gadget tuh ya HP, Smart TV, ya, PC, laptop, komputer, itu jadi yang namanya gadget ya. Lalu PC ini adalah personal komputer, ataupun disebut juga komputer gitu ya, sama dengan laptop lah. Oke, cara. Nah, cara ini kan masuk ke dalam sini. Tutorial masak ini intinya kan yang dimasukkan cara gitu loh. Tidak mungkin tutorial masak ini ya terserah ya. Kadang aku melihat channelnya apa, isinya apa, dan aku nggak tahu juga di dalamnya isinya itu apa gitu. Kayak tek-tekannya, set-setannya, nah itu aku kurang tahu. Jadi kalian jika lihat tutorial ini, kalian simak dari awal ya, dari step by step ya, kalian lihat secara runtut. Yang pertama kalian harus upload foto profil langsung, tanpa langsung kalian misalkan buat dulu baru upload. Nah itu agak kurang ya. Lalu yang kedua, kalian harus memperhatikan durasi tonton ataupun durasi waktu video kalian yang pertama kali kalian upload. Dan yang ketiga, kalian masuk ke YouTube Studio, kalian ke setelan, yang pertama tadi umum terserah, ataupun kalian ganti atau nggak masalah ya, kalian ganti atau enggak USD-nya. Lalu di sini di info dasar di channel kalian belajar lagi sebuah SEO atau search engine optimization ya. Dan yang selanjutnya kita belajar tentang tag. Bang, tag itu apa sih? Kalian pasti yang anak muda ataupun anak milenial pasti tahu gitu ya. Apa sih tag di Instagram, ngetag. Di Twitter mungkin juga ya, tag dan di YouTube pasti ya. Tag itu adalah misalkan kan tutorial masa kini ada channel yang besar ya, yang mempunyai konten yang sama. Nah, kalian pakai tag yang sama dengan orang yang punya channel yang besar tadi, nah, itu akan otomatis direkomendasikan biasanya setelah video kalian bagus ya. Nah, makanya Kak, aku lebih tekankan di sini para konten kreator muda, para konten kreator yang baru itu lebih fresh konten daripada yang sebelumnya. Jadi itu pasti bisa meng-up, bahkan bisa lebih dari channel yang merekomendasikan tadi, lebih banyak gitu ya, karena barusan upload. Orang pasti mikir kan, misalkan kebijakan YouTube kan setiap tahun berubah, setiap bulan berubah ya, paling enggak 6 bulan sekali pasti berubah. Nah itu pasti orang search juga, misalkan hari ini mau beli atau mau buat channel ya, pasti kalau aku di filternya, apa misalkan cara membuat channel YouTube rame, nah, pasti aku search di situ paling lama 1 bulan ya, 1 bulan upload kali ini di 1 bulan atau paling nggak 1 minggu ya, 1 minggu 1 bulan pasti gitu. Tapi kalau misalkan kalian lebih ke yang paling rame, tapi misalkan 1 tahun yang lalu katanya, bisa jadi algoritma YouTube itu berubah teman-teman. Jadi seperti itu ya. Makanya pentingnya apa setiap hari upload itu adalah meng-up juga. Jadi misalkan kalian sudah meng-up video 1 jam ya, setelah channel kalian jadi itu terserah kalian mau ambil 5 menit atau sebenarnya 30 menit udah aman. Cuman
aku lebih merekomendasikan buat teman-teman sekalian, yaitu 30 menit ke atas. Gitu. Jangan 30 menit pas. Ya, biasanya channel baru itu dimintai verifikasi nomor telepon. Biasanya kalau lebih dari 30 menit itu diverifikasi apakah benar ini yang punya channel, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja langsung di setelan lanjutan di sini. Oke, kita baca ya. Penonton. Sederhanakan ya, alur kerja Anda dengan memilih setelan channel. Jika Anda melewatkan pertanyaan ini, Anda akan diwajibkan untuk mengidentifikasi setiap video di channel Anda yang dibuat untuk anak-anak. Setelah ini akan mempengaruhi video yang dia dan akan datang. Video kalian yang akan datang akan berpengaruh kalau kalian lewatkan setelan ini. Sebenarnya itu ya. Oke, di sini option dari YouTube. Sebelum kalian upload, di sini ada video ini dibatasi 18 ke atas atau video ini tidak dibatasi. Ini ada 3. Jadi kita baca dulu. Dimanapun Anda berada, Anda diwajibkan secara hukum untuk mematuhi Children's Online Privacy. Nggak mungkin di YouTube tuh los-losan lah bahasanya, ataupun tanpa ada peraturan, tanpa ada privacy, tanpa ada protection gitu ya, ataupun perlindungan. Apalagi untuk children, anak-anak yang masih di bawah umur. Jika kalian misalkan punya keponakan, punya adik yang masih kecil gitu, jangan dikasih YouTube yang biasa. Kalau bisa kalian kasih YouTube Kids, itu lebih terjamin. Karena sudah difilter sendiri di software YouTube. Kalau YouTube tidak isinya cuma kesehariannya anak, tidak mungkin anak kesehariannya kerja, anak kesehariannya kuliah, anak mungkin ada yang sekolah gitu loh ya, mungkin kesehariannya itu touring gitu kan, ataupun main game terus menerus secara misalkan 6 jam main game terus live streaming gitu kan, itu pasti orangnya sudah memang paten jadi konten kreator, emang kejar jam tayang ataupun kejar viewer ya dengan live streaming secara itu, live streaming game ya itu kalau orang udah dewasa ataupun lebih dari 10 tahun pasti itu aman-aman saja, karena kontennya yang konteksnya itu dari konten tersebut adalah emang orang yang memang bukan anak-anak gitu loh. Nah, tujuannya dikelompokkan di sini yaitu YouTube adalah bagus menurut aku ya, karena memang sekarang zamannya udah bebas gitu loh, semua bisa diakses gitu. Bahkan anak-anak yang di bawah umur pun udah tahu mengoperasikan, bahkan ayahnya sendiri sampai kalah, ataupun orang-orang tua ataupun kakek neneknya pun sampai tidak mengikuti karena zaman ini sangat cepat untuk perkembangannya gitu. Jadi tidak bisa mengikuti, paling nggak menyeimbangi, pasti kalian bisa kalah gitu, dengan generasi baru. Nah, itu yang mungkin sebagai patokan juga buat kita. Kita boleh mengikuti arus, tapi jangan sampai terlalu ataupun mengikutinya terlalu dalam. Misalkan kalian udah tahu bahayanya internet, baik buruknya, kalian terlalu hanyut karena memang ini kan internet seperti ini adalah memang open source. Pun harus kitanya sendiri, manusia sendiri dianugerahi otak itu pasti dibuat untuk membedakan yang mana yang baik dan mana yang benar. Seperti itu ya. Oke, di sini ada 3 option ya. Ya, tetapkan ya ini sebagai dibuat untuk anak-anak. Saya selalu mau konten. Nah, ini buat konten ya. Konten yang buat channel yang memang dari awal buat anak-anak. Bisa kalian klik ya. Di sini ada perubahan, yaitu iklan tidak akan dipersonalisasi ke penonton gitu ya. Kita lihat, kita lihat semua ya. Di sini ada apa aja. Nah, ini ya. Di sini ada kebijakan, yaitu mulai bulan Januari, jika Anda menetapkan penonton Anda sebagai dibuat anak-anak, membatasi fitur tertentu demi mematuhi Children's Online ya. Di sini ada yang dibatasi dalam live streaming Anda, yaitu kotar otomatis, kartu atau layar akhir, watermark video, langganan channel, komentar, tombol donasi, tombol suka, live chat, donasi live chat, penjualan merchandise dan tiket, lonceng, iklan, pemutaran,
super chat, dan playlist. Nah, biasanya kan ini semua, fitur ini semua pasti dapat ya, fitur ini semua. Dari channel yang biasa pasti kalian dapat. Jadi untuk di channel yang buat anak kecil ini, kita tidak bisa mendapatkan akses karena emang mematuhi privacy children tadi, ya, privacy ini itu harus dipatuhi karena memang peraturan dari YouTube atau dari Google seperti itu. Nah, bisa kalian simak dulu. Kalian bisa mikir-mikir lagi, oh bang, aku mau bikin channel buat anak-anak nih, gitu. Bisa kalian ikut caraku yang ini, oke? Oke, minum dulu guys. Aku agak serak gitu ya. Oke. Sini ya. Sudah selesai kita membahas tentang Children's Online Privacy Protection Act atau COPPA ya. COPPA. Oke. Itu buat kalian yang mau buat channel ya, buat anak kecil gitu ya. Seterusnya, karena memang menurut saya yang gampang buat naik juga bagus ya. Tentang channel ini ya, itu bagus. Jadi buat kalian yang mungkin masih mikir dari awal ya, tentukan pilihan kalian yang benar-benar mantap di mana. Jangan kalian, oh karena banyak yang nonton aku bikin channel ini, nanti akhirnya nggak passion, nggak bisa passion. Oh karena lagi naik aku mau buat channel anak-anak aja biar banyak duitnya, banyak iklannya ataupun banyak yang nonton gitu. Wah, itu menurut aku kurang tepat ya. Kalian jadi content creator di sini adalah upload itu dari diri kita sendiri ya. Di upload itu dari hobi, dari kesenangan. Kalau orang udah seneng masih ini sih guys ya, misalkan orang udah suka, misalkan suka main bola ya, anak kecil suka main bola, masa disuruh sama orang tuanya, kamu kok nggak main bola, pasti jarang gitu loh, pasti anak juga nggak disuruh juga main gitu ya. Seperti itu intinya. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada dorongan, emang dari hati keinginan sendiri karena emang udah bakatnya di situ ataupun keinginan di situ jadi content creator. Jadi kalian bikin video itu nggak ada yang namanya keberatan, apalagi tantangannya yang pertama ya, yang pertama pasti cariin konten, yang kedua ini adalah editing. Ini pasti membutuhkan, yang pertama mood ya, mood ataupun ide kalian tuh harus encer terus. Nah, setiap hari pun orang ya, di Indonesia khususnya, itu pasti setiap orang pasti ada keinginan buat channel YouTube. Dan pasti sekarang ini aku buat video, pasti udah ada ratusan orang upload di detik ini juga. Nah, jadi apa ya saya bilang, yang paling penting adalah video kalian ori, video kalian tidak merendahkan siapapun ya. Kalau bisa itu memberi motivasi, memberi bantuan ya, itu pasti akan naik dengan sendirinya. Nggak perlu kalian akali lah, kalian akali seperti ini, beli sub dan lain-lain ya. Itu menurut aku akan lebih, channel lebih ini ya, lebih beresiko gitu. Lebih baik kalian buat dari awal ya, ataupun mungkin udah ada kenalan nih yang benar-benar aman gitu ya. Misalkan, bang aku mau beli channel gitu, tolong dibimbing. Nah, itu lebih bagus gitu loh. Kita beli di orang dan kita dikasih tahu seperti ini, dikasih tutor lah ya. Kalau di YouTube kan tutorial tuh dibayarnya lewat iklan gitu loh. Nah, jadi kalian misalkan kalau mau private gitu ya, ke orang mungkin bisa menghubungi saya ataupun orang-orang yang udah ngerti gitu ya. Bisa hubungi saya, mungkin aku kasih di kolom deskripsi buat teman-teman yang mau tanya-tanya lewat aku langsung gitu. Gratis ya, gratis dan tentunya aman. Oke, yang kedua kita masuk ke sini. Nah, tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Jadi 18 tahun ke atas bebas, tidak ada
profesi online children tadi. Seperti itu. Lalu di sini kan aku belum menautkan akun Google AdSense. Buat teman-teman ditautkan terlebih dahulu. Jika kalian sudah memonetisasi channel, pasti disuruh bikin akun AdSense. Gitu. Lalu di sini kan biasanya kalian kalau lihat video di channel gitu ya, video di channel itu pasti ada kata-kata yang memang biasanya tipu ataupun kalau orangnya sudah dewasa kan omongannya biasanya agak vulgar gitu tuh. Jadi harus kalau misalkan tidak buat anak kecil ini aman-aman aja gitu. Cuman ada pedoman yang harus dipatuhi. Ya. Boleh kita klik, jangan tampil kata yang paling terbatas. Ya mungkin kata kotor, penghinaan, penistaan dan lain-lain ini bisa difilter dengan ini. Sini. Oke, seperti itu ya sekilas. Lalu di sini ada iklan ya. Kita baca dulu. Jika iklan berbasis minat dinonaktifkan, kemudian akan ada lebih sedikit iklan yang memenuhi syarat untuk tampil channel Anda dan pendapat iklan akan berlangsung menurun. Channel Anda akan terus melihat iklan yang kemungkinan didasarkan pada lokasi umum mereka di kota atau negara bagian. Seperti itu ya. Jadi di situ iklan yang sesuai minat biasanya, sesuai channel, dinonaktifkan jangan ya. Jadi kalian biarkan aja biar masih iklannya aktif gitu. Jika kalian klik nonaktifkan, nanti channel kalian itu ya emang benar-benar disesuaikan sih, benar-benar difilter. Kalau ini nggak terlalu difilter, yang penting satu topik aja. Kayak misalkan kalian kehilangan barang tadi loh, nah kehilangan barang, kalian ngomong di rumah, ya udah di rumah, ya udah. Tapi yang muncul banyak, ada kulkas, ada magic jar, ada meja. Kalau menurut aku sih, saran aku ini jangan dicentang. Kalau kalian mau dicentang ya mungkin channelnya lebih spesifik ataupun iklan di channelnya lebih spesifik ya, seperti itu teman-teman. Oke. Ke bawah. Nah, klip. Apa sih klip? Klip adalah sebuah potongan video dari konten kalian di channel kalian ya. Itu bisa dikutip, entah itu nggak semua ya, nggak semua, mungkin 30 detik sampai 1 menit aja lah paling lama, 30 detik, 6 detik, ataupun berapa menit ya aku lupa, sekitar pokoknya nggak sampai lah, nggak sampai banyak, nggak sampai panjang, atau hanya beberapa menit aja gitu. Jika Anda, ntar aku baca dulu ya. Nah ini. Nah, ini ada tulisannya ya, yaitu 5 sampai 60 detik ya, benar. Media sosial. Tujuannya sih buat promosi biasanya ya, promosi channel biar banyak yang mengetahui. Oke, di sini ada tulisan jika Anda membatalkan pilihan opsi ini, penonton tidak akan bisa mengklik konten Anda dan klip konten Anda yang sudah ada akan dinonaktifkan. Jika Anda memilih opsi ini lagi, konten Anda yang sudah ada akan aktif kembali. Ini sesuai kalian ya. Menurut aku aman-aman aja sih. Nggak mungkin lah orang mau nge-clip video kita dalam satu waktu ataupun semuanya gitu loh. Itu juga pasti kena terdeteksi re-upload karena YouTube ini sangat menghargai yang namanya hak cipta ataupun hak cipta konten gitu ya. Seperti kamu mempunyai kartu identitas setelah KTP lah. Masa mau si KTP kamu diambil orang? Pasti enggak. Itu adalah hak harta atau hak milik pribadi gitu. Itu ya. Oke, ini udah selesai tentang yang di sini. Intinya kalian sesuai channel kalian ya menurut aku. Teman saya menjelentrengkan ataupun membeberkan ya. Nah, di sini juga penting harus kalian garis bawahi kelayakan fitur. Anda dapat mengelola akses ke fitur lainnya di sini, fitur menengah dan lanjutan memerlukan verifikasi tambahan yang membantu kami menjaga komunitas YouTube agar tetap aman bagi semua orang. Nah, di sini ada fitur standar. Biasanya kalau channel baru buat ya, yang belum itu ini 2 ya, ini yang belum. Nah, aku bahas dulu satu-satu. Jadi yang 2 ini aku baru aktifkan 1 minggu yang lalu memang ya, ada verifikasi.
Oke, di sini fitur standar ya, persyaratan juga. Channel tidak memiliki teguran pedoman komunitas yang aktif gitu. Saya aman-aman aja gitu. Oke, di sini tentang fitur standar ya. Di sini adalah persyaratannya di sini tidak memiliki teguran penambahan komunitas yang belum terselesaikan. Yaitu biasanya sebelum dimonetisasi itu ada tulisan di bagian monetisasinya kalian ya di sebelah sini, di sini. Itu ada teguran, biasanya kalau tidak ada teguran berarti aman ya, warna hijau. Kalau ada biasanya ada tanda seru atau tanda notifikasi 1, 2 dan seterusnya ya. Oke, di sini kita dapat banyak fitur, yaitu bisa mengupload video, membuat playlist, menambahkan kolaborator ke playlist, menambahkan video baru ke playlist yang sudah ada. Nah, seperti itu ya. Jadi, kelayakan fitur yang pertama ini, yang aktif ini, terjadi di kalian sudah buat akun Gmail, sudah setting yang pertama tadi, yang di umum, di channel default upload, dan yang di setelan tadi, ya, yang sebelumnya di setelan lanjut dan info dasar ini juga kalian setting, ini pasti hijau ya teman-teman. Nah, ini sudah aktif. Dan ini yang bisa kalian dapatkan dari kalian buat akun YouTube pertama kali. Tuh, benefitnya. Bisa upload video, bisa buat playlist. Playlist itu seperti kalian daftar tonton kalian ya. Mungkin kalian yang mau mengelompokkan biar mudah ditonton oleh orang, misalkan 30 menit video atau 1 menit, 1 jam video atau tentang apa topik tertentu, misalkan bisa juga kejar jam tayang, satunya push dollar, yang satunya tutorial, yang satunya game. Nah, itu bisa dikelompok-kelompokkan di playlist, nanti aku tunjukin caranya, oke? Oke, kita bahas lagi yang kedua. Di sini ada fitur menengah di sini ya, yaitu video berdurasi lebih dari 15 menit. Terminal custom dan live streaming mengajukan banding atas klaim konten ID. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini banyak cara baru untuk berinteraksi dengan penonton dan bangun brand pribadi Anda dengan lebih banyak fitur di sini, teman-teman. Jadi kalian ini brand itu apa ya? Brand itu seperti penamaan. Kalian punya nama. Ya. Kalau artis gitu, Raffi Ahmad gitu. Nah, itu udah brand Raffi Ahmad dimanapun misalkan. Entah di perusahaan dia, entah di brand merchandise dia, entah di ini. Kalau itu misalnya di merchandise ya, ataupun kaos ya, ataupun produk-produk dia, ada nama dia, ada logo dia ya, itu yang namanya brand. Lalu persyaratannya fitur ini diaktifkan yang fitur tadi ya, diaktifkan lalu verifikasi. Nah, di sini aku mau bahas sedikit agak panjang. Bang, apa sih gunanya verifikasi telepon? Yang pertama, verifikasi telepon ya itu memang diperlukan buat kalian biar terverifikasi dari Google ternyata email ataupun ini adalah memang benar-benar ada gitu namanya, memang benar-benar ada. Jadi di sini kalian, aku lupa ya mau cari linknya, sebentar aku cari dulu linknya. Oke, aku sudah mendapatkan ya teman. Tentang kita bahas yang tadi, itu adalah verifikasi nomor telepon ya teman. Jadi tentang verifikasi nomor telepon itu sendiri adalah cara untuk mengetahui bahwa akun kita, YouTube kita, channel kita itu emang benar-benar akun yang hidup real human, nggak bot gitu ya. Nah ini. Untuk memverifikasi channel Anda akan diminta nomor telepon. Kami akan mengirimkan kode verifikasi melalui SMS atau panggilan suara ke nomor telepon tersebut. Jadi kalian usahakan nomor ini adalah nomor yang aktif, misalnya. Nomor yang benar aktif bisa digunakan dan bisa menerima SMS gitu ya. Kalau masa tenggang biasanya nggak bisa masuk SMS. Nah, tujuannya ini adalah kami menangani masalah spam dan penyalahgunaan dengan serius menggunakan nomor telepon untuk memverifikasi identitas merupakan salah satu cara untuk melindungi komunitas dan mencegah penyalahgunaan. Jadi kalian jika udah kayak gini, udah verifikasi nomor telepon, ya kalian bisa dapat durasi lebih banyak uploadnya ya, 15 menit. Nah, ini yang aku bilang tadi, 15 menit adalah untuk mendongkrak channel kalian ya, biar naik
karena memang jam tayang dari tontonnya lebih banyak dalam satu play satu video. Nah, nanti kalian sebelum kalian upload video yang panjang tadi, kalian harus mengaktifkan ini semua dulu. Dari info dasar, secara lanjutan, banyak fitur yang tadi fitur pertama ya. Setelah kalian udah aktifkan ini udah hijau semua, kalian langsung upload ya yang ini. Nah, sambil menunggu upload kan kalian bisa lihat-lihat yang di bawah gitu. Jadi kalian setelah ini udah aktif, kalian bisa mengerjakan yang lain atau setting-setting channel yang lain. Maksudnya di settingan channel kalian. Lalu bisa live streaming ya. Kalian yang streamer gitu, gamer-gamer itu streaming ya namanya. Oke. Lalu bisa juga mengajukan banding atas klaim konten ID. Misalkan ya teman-teman punya channel atau punya konten dari channel kalian itu yang mungkin kena ya, misalkan kena klaim hak cipta, kalian bisa mengajukan banding. Misalkan kayak kita itu ada argumen, oh saya tuh udah edit kayak gini loh, ini bukan punya Anda, ini punya saya sendiri ya, klaim ya, banding ataupun diskusi musyawarah lah ya, sebenarnya lebih simpelnya kayak gitu, lebih simpel kayak gitu. Jadi itu aku rasa lebih aman ya, lebih aman. Jadi kalian setelah upload itu biasanya kalau udah aktif yang fitur menengah itu kalian lebih aman gitu ya. Meskipun nanti ada klaimnya, sekarang YouTube itu lebih selektif, lebih ketat ya, dan memang harus seperti itu biar nggak ada orang-orang yang ya bisa dikatakan curang ya ataupun menggunakan cara-cara yang memang melanggar di pedoman YouTube itu sendiri. Selama kalian bisa monet, itu menurut aku udah sesuai ya. Jam tayang, ya, subscriber, dan tidak ada teguran di hak. Tadi nanti aku kasih tahu ya. Di bagian monetisasi nanti. Kita step by step pelan-pelan dulu. Oke, nah di sini yang ketiga adalah yang paling aku suka gitu loh, yaitu persyaratannya yang pertama, fitur menengah sudah aktif. Lalu verifikasi video. Nah, ini. Ya. Cukup lihat kamera ponsel dan ikuti perintah. Lihat ke atas atau ke bawah. Lebih cepat mengakses ke fitur lanjutan setelah 2 bulan. Ini aku udah aktifasi, ya. Tinggal nunggu 2 bulan. Lalu history channel akan terbangun dan video Anda otomatis dihapus. Nah, itu buat verifikasi aja. Seperti itu ya. Bisa diklik pelajari lebih lanjut nggak? Oh, aku udah selesai sih soalnya nggak bisa. Oke, ini penting buat kalian. Di mana-mana sekarang kalau daftar apapun pasti dimintai apa? Tanda pengenal. Paling enggak KTP kalian. Kalau enggak ada KTP sementara, kalau memang benar-benar enggak ada dalam device, bisa difoto ataupun paling itu fotokopi. Namanya. Jadi nggak ada wujud dari verifikasi tersebut. Jadi ini paling ini ya, paling penting di sini. Fitur lanjutan yang memang aku suka karena bisa pertama lebih banyak live streaming, bisa lebih kalian satu hari bisa unlimited ya, lebih banyak nih. Terserah kalau mau kalian upload gitu ya. Menyematkan live stream, nah ini juga bisa. Link eksternal dalam deskripsi video. Nah, kalian mau menyertakan link download, link web ya, link khusus, nah itu bisa. Dan ini yang aku paling suka ya, teman-teman. Mantap. Ini loh, yang namanya cuan gitu ya. Ini yang namanya cuan. Jadi memang aku paling suka di sini karena kita langsung bisa ya mengajukan. Kita tuh mengajukan kayak misalkan ke tempat kerja itu ngelamar pekerjaan. Udah di-approve, nah pasti kita dapat gaji dalam bulan. Jadi untuk penggajian dari YouTube sendiri, saya jelaskan alurnya. Yang pertama, kalau sudah monet dengan syarat 1000 subscriber 4.000 jam tayang untuk saat ini, di tahun ini ya, tahun ini. Nggak tahu, entah itu nanti berubah ataupun ada penambahan dan lain-lain. Aku nggak tahu. Jadi menurut aku kalian langsung monetin aja, langsung kejar aja 4.000 jam tayang subscriber menurut aku, dan itu lebih bagus sih gitu. Jadi kalian
tidak perlu khawatir lagi, nggak perlu khawatir lagi nanti kalian nggak dapat uang dari YouTube. Kalau udah daftar Monet mungkin prosesnya Amin 1 mingguan paling lama ya, 3 minggu lah, 1 bulan itu paling lama ya. Kalau misalkan ini aman dan terkendali, menurut aku aman-aman aja. Iya. Oke, sudah selesai. Lalu kita masuk ke history channel. Ini apa sih Bang history channel? Terus kebanggaan channel Anda membantu perkembangan komunitas, membangun history channel lah bagi sebagian besar katanya sama kayak tadi ya, cuman intinya jika Anda mengaktifkan sudah atau tanda penggunaan untuk masuk lebih lanjut, kami akan menghapus dari akun Google Anda. Nah, ini ya. Di story channel tuh kita nggak ada jejak gitu, story-nya dihapus. Ya. Nih, oke. Ini mungkin nanti kalau ada kalian pertanyaan dan lain langsung komen di bawah. Oke, udah ya, kita langsung ke menu selanjutnya. Oke, ya. Di sini itu adalah misalkan kalian mau upload ya, upload di sini tuh kalian sertakan aja judul yang setiap kali kalian pakai. Kalau aku mungkin lebih ke deskripsi ya, deskripsi itu paling aku pakai tuh tag-nya. Ntar aku mau buka lagi kalau gitu sebentar. Aku mau buka dashboard. Nah, mau dashboard. Oh sama ya, nggak bisa buka jadi 2 ya. Nah, coba lagi dah. Kita ke konten channel. Oh ya nggak bisa. Saya harus 1 ini. Nah, ini kalau misalkan kalian klik, ini kayak gini. Nah, ini tag otomatis di setiap video kalian muncul. Ya. Pokoknya selama channel Anda masih tidak kena banned, kena bungkus dari akun dari YouTube, ini akan terus berlaku setiap kalian upload, entah itu setiap hari 10 video, 100 video, 50 video, ini pasti akan terdisplay di situ. Makanya enaknya apa di sini? Kalian bisa mungkin lagi yang mau buat part ya, part 1, part 2. Jadi kalian udah otomatis gitu, terisi. Kalian tinggal upload videonya ya, seperti itu. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Lalu kita masukkan ke setelan lanjutan. Nah, ini banyak yang mungkin menyepelekan ya, tentang setelan ini. Biasanya di bawah konten kita ada playlist dan lalu ada ini. Lisensi ini apa sih Bang? Nah, lisensi YouTube standar ini adalah pedoman ataupun yang berlaku di IPP, lisensi dari YouTube sendiri secara global. Secara standar itu ya seluruh dunia pakai ini semua. Kalau kalian Creative Commons atribusi, nanti mungkin konten kalian bisa diambil orang, tapi mungkin nanti segmen-segmennya lebih dibedakan dari orang tadi, dari pakai Creative Commons ini. Intinya bagi hasil lah, intinya seperti itu ya. Mungkin ya. Selama yang aku tahu, kalian komen di bawah, kalian gimana komennya, aku tunggu. Oke. Sudah, kita lanjut ke kategori konten, mengatur channel dan video YouTube, dan membantu kreator pengiklan serta pengelola channel mengidentifikasi konten dan penonton yang ingin mereka targetkan. Nah, oke, seperti itu. Jadi di kategori ini adalah bagaimana sih kalian tuh mengkelompokkan. Ya. Misalkan ada toko nih, ada toko jualan sembako. Ya. Lalu kalian tuh nggak mungkin lah yang satu jualan sayur ditaruh di sampingnya jualan ikan. Maksudnya jualannya bukan orang, kan satu toko nih. Pasti itu dikasih kayak nama di atasnya. Nggak mungkin langsung dicampur sayur sama ikan jadi satu, nanti ambil satu. Nggak mungkin. Nah, pasti dipetak-petakin. Misalkan yang petak satu petak ya, buat aja kayak kotak gitu. Ini dikasih logo, dikasih nama, ikan gitu. Sampingnya dikelompokin lagi sayur, sampingnya lagi sembako, sampingnya lagi nasi, beras ya, sampingnya lagi telur, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kita klik aja. Di sini kalian bisa mengelompokkan topik ya.
dari video kalian. Sini ada banyak, ada berita, ya, berita. Kalian punya channel yang membahas tentang berita, entah itu di TV, entah itu di internet, entah itu di sosial media. Kalian kontennya masuk ke sini dan politik juga ya. Aku kurang tahu tentang politik, mungkin aku lebih tahu ke beritanya. Politik aku belum pernah buat ya, jadi nggak tahu. Lalu kita blog dan orang. Nah, ini lebih ke personal. Jika kalian misalkan ya, aku buat channel tentang vlog. Nah, ini boleh kalian klik ataupun ini blog dan orang. Jadi memang misalkan nama saya Ahmad, ya. Ahmad vlog. Nah, itu udah algoritmanya tersetting di YouTube. Ya Ahmad vlog gitu loh. Jadi misalkan kalau setiap konten kalian upload secara ini dengan pakai yang ini itu secara rutin, itu pasti YouTube tuh kayak misalkan orang kerja loh. Nama saya Ahmad Pak, saya absen 1 hari. Nama saya Ahmad Mbak, 2 hari absen. Nama saya Ahmad Pak, 3 hari absen. Nah pasti bos tuh pasti mikir gitu loh, wah ini Ahmad rajin ya, wah kelompokin paling bagus lah gitu. Ditempatkan kayak, oh ini orang udah biasa, nah, kayak gitu loh. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi. Sebenarnya 1 hari Ahmad, terus lainnya lagi Bejo lah ya, Bejo. Nah, nanti pasti, aduh, tadi siapa ya tadi? Bejo atau Ahmad ya? Nah itu. YouTube juga pun tidak sesempurna manusia gitu ya. YouTube ataupun algoritma YouTube juga mesin artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang harus dikasih perintah, yang harus dikasih perintah ya. Jadi baru ada perintah, baru ada step, baru dia ngelakuin. Kalau manusia kan mungkin dengan kontak mata, dengan kontak gerak tubuh pasti udah paham gitu. Kalau mesin tuh harus ada cara dan aksi untuk menggunakan itu atau melakukan itu. Oke. Oke, di sini aku mungkin lebih ke cara dan gaya, mungkin ya. Ataupun blog dan orang sama. Film animasi, bisa kalian biasanya membahas tentang apa ya? Film animasi itu membahas tentang kita itu menceritakan ulang kayak alur cerita ini. Nah, tapi ini aku tegaskan lagi, aku tekankan tentang film animasi ini. Kalau yang mau review film itu harus benar-benar pinter gitu, benar-benar tahu ya, karena rawan banget yang misalkan review film itu terkena re-upload. Dan kalau misalnya dari upload, aduh itu udah 30 hari dibekukan, bisa aja langsung kena ban. Re-upload udah benar parah. Yang pertama emang re-upload, yang kedua klaim hak cipta ataupun musik copyright ya, itu bisa. Tuh, dua ini pelanggaran yang berat, ya, paling berat, yang paling berat. Oke, dan satu lagi invalid traffic ya pastinya. Oke, kalau animasi menurut aku aman sih. Kalian tutorial editing, tutorial apa ya, aman. Game, nah ini game ya. Game itu paling cepat naik di antara channel biasa, bukan channel anak ya. Yang pertama paling enak tuh channel game, paling cepat karena kita tinggal main game, record di HP, laptop, lalu diedit. Nah. Dan yang kedua tutorial paling pastinya. Pasti orang kayak misalkan benerkan HP gitu ya, pasti kan lihat YouTube yang pertama kali kalau emang nggak ada budget gitu ya, pasti lihat, aduh, aku akalin sendiri lah pakai YouTube. Nah, di cara-caranya gitu. Lalu kita lanjut ke hewan. Kalian yang suka merawat hewan, divideokan ya. Ini bagus banget buat channel kalian. Jadi akan bermain bersama kucing di pagi hari ataupun di siang hari. Ya, tuh masuk ke sini, teman-teman. Lanjut ke hiburan. Hiburan ini bisa mencakup umum ya, universal. Jadi game juga masuk hiburan, ini juga hiburan, vlog juga hiburannya. Mungkin kalau ini agak kurang ya, ini mungkin lebih ke sepaneng gitu berita dan politik ya. Lalu ininya hiburan ini lebih banyak ya dicakup ya, terserah mau tuh, terserah selera dari pengguna channel dan pemilik channel. Bagi kalian yang suka stand up, bagus buat komedi.
ataupun bisa kalian tuh buat video pendek ataupun film pendek yang berjudul komedi, ini cocok. Nah, ini kalian yang buat biasanya review kendaraan. Oke guys, kali ini kita lagi pakai, misalkan orang punya ini Ninja H2R ataupun yang ya dengan sisi harga 800 juta. Pasti orang kan ya mungkin nggak semua orang punya, pasti orang punya. Artinya nggak semua orang punya, tapi ada yang punya gitu. Tapi kan mungkin nggak semua orang. Jadi itu yang bisa menarik. Jadi konten itu juga penting. Kan kalau orang sepeda motor misalkan yang biasa gitu, nah mungkin nanti lebih ke orang, oh ini udah aku juga tahu kalau ada sepeda motor matic gitu ya. Nah, tapi biasanya disisipi dengan cara membenarkan lampu vario, karena itu yang orang kurang, lebih ke penarik pasar ya, penarik pasar orang. Marketingnya bagus di situ. Tambah dengan thumbnail dan lain-lain itu bagus. Ini di sini mobil dan kendaraan adalah review untuk kendaraan, entah itu sepeda motor, entah itu pesawat ya, ataupun itu kapal, entah itu mobil, terserah. Oke, ini yang sekilas aku bahas tentang musik. Nah, musik sekarang menjanjikan karena apa? Karena bisa juga ada di situ channel yang khusus musik ya, bukan channel biasa. Nah, itu yang profitnya lumayan bagus dari game ya. Itu kedua musik. Karena musik, uang dari musik itu misalkan kita punya lagu sendiri, itu profitnya besar di YouTube ya. Yang benar-benar menghargai karya orang itu. Oke, non-profit dan aktivisme. Mungkin lebih ke aktivitas orang, divideokan dan aktivis ya. Misalkan kalau ada kegiatan apa itu masuk ke sini boleh. Oke, lalu olahraga. Nah, olahraga biasanya kalian kalau yang mau lari pagi gitu. Itu lebih mirip ke vlog, tapi lebih olahraga kan, ada lari. Nah, kalau pagi doang kan jalan-jalan baru masuk ke hiburan atau blog dan pribadi. Kalau olahraga kan mungkin renang di kolam selama 1 jam lah, atau cara renang yang bagus, cara agar tidak tenggelam, ataupun cara berenang dengan waktu cepat. Nah, itu biasanya menarik audiens yang, aduh aku nggak bisa renang nih gitu. Aku mau belajar tapi dengan waktu yang agak cepat gitu. Ini kalau orang kan biasanya lihat cara dulu, tutornya, baru nanti diaplikasikan. Kalau menurut aku gitu ya, terserah kalian mau gimana. Yang ini adalah pendidikan buat guru-guru, buat mahasiswa, buat yang mungkin ya, yang buat di tutorial biasanya bisa di dosen, mahasiswa, SMA paling kaya SMA. Kalau SMA kan mungkin bisa bahas tutorial tentang cara-cara menyelesaikan soal matematika di SMP, SD, gitu ya. Kalau di kuliah kan lebih ke kerja, cari lowongan ya, tentang persiapan kerja. Kalau kuliah lebih ke situ. Oke. Oke, kita lanjut ke perjalanan dan acara. Nah, ini sama tentang vlog tadi, tapi ini lebih spesifik. Tadi kan vlog dengan orang kan bisa diisi semuanya, ya. Misalkan aku tutorial bisa, itu bisa. Cuman ini tuh lebih ke kayak personal, ya. Jadi kayak brand, seperti itu. Kalau perjalanan kan ini lebih ke aktivitas. Aktivitas, jadi memang benar-benar perjalanan gitu loh. Kalau nggak perjalanan kan lagi ngevideoin aku kerja, misalkan aku lagi masuk kuliah ataupun lagi ngerjain skripsi, aku videoin. Nah itu kan lebih ke apa ya, blog pribadi gitu, pengalaman pribadi. Kalau perjalanan harus ada yang namanya aktivitas jauh, nah gitu ya. Kalau perjalanan itu paling enggak kita jalan lah, namanya perjalanan kan, paling enggak kita jalan kaki atau naik sepeda. Oke, di sini ada sains dan teknologi. Sains dan teknologi ini biasanya yang aku tahu, mungkin teman-teman juga tahu, kalian komen di bawah, lebih ke sains kalian ataupun cara untuk riset. Nah, misalkan mau eksperimen apa ya, hewan, ataupun eksperimen yang lain, tumbuhan ya, cara mungkin biar agar lebih cepat. Mungkin saya ini lebih ke situ ya, lebih ke riset, research juga ya. Lalu teknologi.
Nah, teknologi ini lebih ke industri 4.0 ya. Ke teknologi. Teknologi adalah apa sih? Bang, apa sih teknologi itu? Teknologi adalah sebuah metode ataupun cara yang memang sekarang lagi ngetren gitu ya, teknologi. Apalagi sekarang berbasis artificial intelligence ya, berbasis dengan komputer, berbasis dengan kecerdasan buatan, itu semua termasuk teknologi. Yang kita gunakan juga laptop, teknologi, HP, teknologi ya, itu termasuk teknologi semua. Jadi di sini masuknya ke sains dan teknologi. Misalkan kamu mau bahas risetnya. Ya ini berkesinambungan sih. Blog dalam pribadi juga dimasukin ini juga bisa dimasukin teknologi. Jadi kalau desain dan teknologi ini lebih ke fokus ke ininya. Kalau blog pribadi kan lebih ke orangnya. Oh, aku lihat channel gara-gara orang ini yang review. Kalau sains dan teknologi lebih ke metode yang digunakan. Terserah siapapun yang mau ngerjain, yang penting caranya benar. Nah, itu yang pengelompokan di sini. Oke, ini udah. Kita masuk ke sini. Ini banyak orang yang belum tahu ataupun ya agak menyepelekan gitu ya. Oke, di sini kita masuk ke sertifikasi dan teks sama dan bahasa lalu judul. Oke, oke, kita bahas satu persatu. Di sini ada pilih bahasa video. Ada pilih bahasa video. Kalian sebenarnya nggak apa-apa sih kalian di Indonesia tapi pakai logat kalian bahasa Inggris, itu lebih bagus. Nanti otomatis channel yang kalian buat itu direkomendasikan sama YouTube tuh orang luar yang rata-rata mencari. Jadi kalau emang bener-bener mau bener-bener konten yang dari luar, nah, pertama pilih video, pilih judul videonya Inggris, Inggris, lalu jangan lupa, nah ini apa sih bang tentang ini? Aku nggak tahu sertifikat rumah gitu. Tentunya enggak ya. Ini adalah sertifikasi dari YouTube, dari pihak YouTube sendiri. Ya, nih aku baca biar aku nggak satu pihak aja. Jika konten Anda ditayangkan di TV Amerika Serikat pada atau setelah 2019, konten mungkin memerlukan subtitle. Ini merupakan persyaratan dari Federal Communication Commission. Jika video Anda tidak memerlukan subtitle, pilih alasannya. Di sini udah jelas, misalkan kalian konten ini ditayangkan di TV Amerika, itu ada subtitle, harus ada subtitle. Lalu merupakan persyaratan dari sananya ya, biar nggak muter-muter, nggak pusing. Intinya kalau kamu pick yang ini ataupun ngerjain ini, nah ini ya. Nah, ini sama nanti kita harus mematuhi di Amerika sana ya. Lalu ini tambah subtitle dan ini sejak 2012. Lalu ini tidak berada dalam program online. Nah, subtitle ini nggak pakai peraturannya. Ini peraturan dari YouTube sendiri, dari US. Lalu FCC atau Kongres telah memberikan pengecualian. Nah, ini lebih ke ini ya. Kalau menurutku lebih ke komunitas dan lebih ke kelompok golongan tentang semua ini ya. Gitu. Lalu Bang, kita apa nih? Aku pusing dengernya. Biar kita nggak pusing-pusing, kita pilih. Kalau kalian udah pilih ini, pasti, bukan pasti ya, ya 90% aman lah. Nggak ada, misalkan kalau misalkan ada pelanggaran tuh nggak terlalu riskan untuk di-ban lah. Ataupun ini tuh, misalkan kayak kita itu, ya emang kita bukan orang Amerika gitu loh. Ya kita nggak, ini, nggak jangan terlalu ikut pedoman di sana. Kita hanya perlu ikut di PP, kalau ada yang monet, dan mematuhi teguran tadi. Udah. Kalau konten televisi Amerika itu lebih ke udah ke Amerika sana gitu loh. Oke, udah pilih video Inggris ya, ini udah aman. Tinggal kalian tambahkan subtitle nanti. Nah, ini yang baru ya, ini baru muncul berapa ya? Setahun yang lalu ya, tahun ini baru muncul. Kan biasanya orang izinkan semua komentar nih. Nah, kadang ada orang yang kayak mental, maksudnya kayak, males gue liat
komenan orang rendahin semua, misalkan komenannya nggak enak di hati gitu ya, nggak enak di hati ininya. Pasti, aku pakai ini aja lah, biar enak gitu. Nah, kita pakai ini. Ada juga orang yang, ya terserah lu mau ngomong apa, ini channel gua gitu. Ini gitu. Nah, kalian yang golongan yang kedua atau golongan yang pertama yang kayak aku males aku mau channel aku komennya bagus-bagus ataupun lebih di misalnya ada kata-kata kotor itu langsung dihapus sama YouTube-nya sendiri. Nah, itu kalian bisa klik di sini, teman-teman. Tingkatkan pengetatan, jadi tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau langsung oleh pihak YouTube-nya. Komentar yang kemungkinan berupa spam, promosi diri, nonsense, dan yang tidak pantas akan otomatis ditahan untuk ditinjau di YouTube dan hanya akan dipublikasikan jika Anda menyetujuinya. Jika menginginkan tingkat perlindungan yang lebih tinggi di channel Anda, tingkatkan pengetatan agar semakin banyak komentar yang ditahan untuk ditinjau. Seperti itu. Dan bisa juga pakai ini. Jika kalian udah klik ini, semua komentar ataupun orang yang mau komentar di konten kalian tidak akan bisa dinonaktifkan. Kalau ini kan masih diseleksi. Kalau bagus aman, gas. Kalau nggak bagus langsung ditinjau otomatis. Kalau menurut aku, yang pengalaman aku selama 2 tahun di YouTube ini adalah kata-kata yang memang belum terkotor, yang nggak bisa ditolerir lagi gitu. Misalkan kata-kata ya kata-kata menghina mungkin, atau kata-kata kotor tuh lebih ke ini ya, menghina orang dan pakai kata-kata cacian gitu. Dan bisa juga kata-kata kayak ya ada, kalian cari aja di Google ada kok ya, kata-kata yang mungkin nggak pantas tuh diucapkan gitu, didengarkan oleh manusia. Oke. Lalu kalian jangan lupa klik simpan kalau udah semua. Ini masih belum ya. Oke, kita masuk ke izin sekarang, teman-teman. Izin ya. Izin ini adalah seperti orang punya toko. Kalian tuh punya toko, berdirinya berapa orang? 2 orang kah, sendiri kah, sama pasangan kah, sama istri kah, atau sama keluarga kah, keluarga besar kah? Nah, ini bisa kalian undang. Ya. Nah, jadi ada yang kalian tambahkan di bawah sini, setelah sini ya. Nah, setelah bawah sini pokoknya. Sekalian undang lewat email, Gmail. Itu nanti kalau orang menyetujui, pasti orang itu bisa mengakses ini kalian, channel kalian ya. Perannya bisa diganti. Ini bisa ada ini apa ya, moderator sama pemilik kalau nggak salah. Aku pernah mengatur soalnya. Oke. Kalian mau ini, klik aja undang, pilih aksesnya. Nah, di sini ada pengelola, dapat melihat semuanya, izin dan streaming dan lain-lain. Editor, tidak dapat mengelola izin atau menghapus konten. Jadi editor ini adalah misalkan kita punya channel, kita udah ada kerjaan di dunia nyata yang lebih penting, kita masih pengen nih channel kita maju. Otomatis kita pasti bayar orang untuk ngerawat ataupun ya intinya dia ini bisa semuanya kecuali menghapus konten dan mengelola izin. Itu aja. Intinya memindah tangankan akun dia nggak bisa, sama menghapus konten kita nggak bisa. Jadi dia sama kayak pengelola, cuma bedanya dua itu. Lalu ada editor yang terbatas, izinnya itu sama, tapi dia dapat melihat data pendapatan kita maksudnya ya, pendapatan YouTube. Oke, di sini editor subtitle dapat menambahkan mengedit atau menghapus itu, tidak dapat melihat hal lainnya. Ini hanya untuk, kan kita punya 2 editor. Yang pertama cuma buat upload sama lihat performa channel, dan yang kedua buat subtitle doang. Mengedit, subtitle, nah bukan ini soalnya emang YouTube ini kayak perusahaan kita sendiri gitu loh. Kita harus misalkan punya karyawan yang kalau bisa ya yang ini buat editor sendiri, yang ini buat konten sendiri, yang ini buat apa ya, konten misalnya, konten tim kreatif kayaknya gitu ya. Nah, pengakses lihat saja. Ini bisa juga dapat melihat semuanya, tidak dapat membuat, mengedit, dan menghapus apapun. Cuman lihat doang. Penonton, nah, ini tapi tidak dapat melihat data pendapatan. Oke, seperti itu penjelasannya ya. Kita ke komunitas.
Nah, ini yang aku maksud tadi yang moderator ya, sorry bukan di sini tapi di sini, di komunitas. Jadi, misalkan kalian punya channel temen ya, nah, channel temen ini bisa menjadi kayak perantara kalian, karena kalian lagi live streaming ya, lagi live streaming. Nah, moderator teman kalian bisa ditambahkan di sini. Entah itu diklik email ya, kalau kalian klik ditulis email yang benar. Bahkan emailnya tutorial masa gini apa tadi ya, nah, itu harus lengkap kayak gini, harus lengkap @gmail.com, biar biar kita tuh misalkan kalau ngirim pesan biar pas. Oh, namanya Ahmad, Ahmad siapa, Ahmad Farus, Ahmad siapa, Muhammad Ahmad itu siapa, nah itu. Oke, ini sama. Oke, ini punya tersembunyi. Mungkin ini kayak penggemar rahasia gitu ya, seperti itu. Oke, di sini mungkin channel tertentu yang dapat mengalihkan ke konten saya. Ini bisa kalian tambahkan yang mungkin channel-channel besar gitu ya. Kalian bisa menarik. Kayak kita tuh ikut nimbrung dia lagi, misalkan dia tuh YouTuber terkenal, kita tuh kontennya sama, kita nimbrung aja di situ. Kata taruh namanya di sini. Kata-kata yang diblokir. Nah, ini adalah kata-kata yang misalkan ada yang keluar dari komenan netizen kalian ataupun penggemar kalian. Nah, kalian tulis di sini. Kalau itu udah kalian setujui, itu pasti kalau ada orang kayak gitu yang komen sesuai yang di sini, yang kata-kata yang tidak pantas, pasti langsung terhapus ataupun tidak terkirim lah. Gitu ya. Lalu orang yang dikirim di live sudah diblokir. Nah, kayak gini, misalkan ada yang pas live chat gitu ya. Nah, ada yang kirim yang aneh-aneh. Ini bisa kalian blokir link kayak gini. Nah, bisa default sama kayak tadi, ke perjanjian. Semua penggunaan lain ini tunduk pada persyaratan yang itu. Nah, gitu. Oke, jadi semuanya udah aman, kita klik simpan. Seperti itu teman-teman ya, setelan awal tuh baru 2 step aja, itu ya di setelan ya, sama pembuatan channel tadi. Oke, mungkin segitu dari tutorial masa kini. Aku nanti kalian banyak yang komen di bawah, aku akan teruskan tutorial ini. Di part 2 pastinya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang YouTube Creator ini, ataupun tentang channel kalian sendiri, biar kita juga bisa mendapatkan pendapatan. Intinya kita kan konten itu yang pertama emang harus kita dari niat kita sendiri, yang kedua emang kita mencari pundi-pundi uang gitu. Oke, mungkin segitu dari tutorial masa kini. Jangan lupa kalian komen, like, and subscribe, dan share jika kalian anggap ini penting ke YouTuber yang lain. Oke, tutorial masa kini.